Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Sabat. Puji Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kita dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Hukum Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Hukum Tuhan. Dan ayat firman Tuhan Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Sekali lagi, Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Pemazmur menyatakan tentang orang baik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengacu pada pengalamannya sendiri dan berseru, betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukum-Nya yang suci. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tinggi, yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Tetapi di surga, pelayanan tidak dilakukan dalam roh legalisme. Ketika setan berontak melawan hukum Allah, dan bahwa adab yang berlaku pada malaikat-malaikat hampir merupakan suatu kesadaran terhadap sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Dalam pelayanan mereka, malaikat-malaikat bukanlah sebagai hamba-hamba, tetapi sebagai anak. Ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan pencipta mereka. Penurutan bagi mereka bukanlah pekerjaan yang membosankan. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka suatu sukacita. Jadi dalam setiap jiwa di mana Kristus, pengharapan kemuliaan itu tinggal, kata-katanya bergema. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi hukum Tuhan, hukum Allah itu harus diletakkan di hati. Maksudnya adalah sama Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala hukum-hukumku. Jadi prinsip menuruti hukum adalah mengasihi. Sama seperti kalau kita mengasihi istri kita atau suami kita, pasti kita tidak disuruh pun kita akan menurut apa yang dia mau kita lakukan. Maka prinsipnya sama. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti apa yang dia rencanakan di dalam hidup kita. Hari ini, biarlah kita mengambil keputusan, mengambil tujuan untuk meletakkan cinta itu dalam hati kita, supaya hukum itu tidak berat bagi kita. Letakkan di batin kita. Bahkan ayat yang lain mengatakan itu digantung di leher kita. Sama seperti kalau saudara punya kunci rumah, kunci mobil, atau kunci lemari. Supaya dia tidak tercecer, saudara ambil tali lalu gantung di leher. Itu akan terikat terus. Atau tuliskanlah itu di dalam loh hatimu. Diingat-ingat terus. Maka kunci di sini saya kembali lagi. Kalau saya dan saudara mencintai Yesus, hukum itu tidak akan berat. Tapi kita akan melakukannya dengan sukacita. Bahkan dalam kitab Mazmur berkata,
Mazmur pasal 1 ayat 3. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat 1 ada 3 rahasia. Berbahagialah orang yang tidak berdiri menurut nasihat orang fasik. Pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan lalu yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Baru ayat 2, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan ayat 3, ia akan berbuah. Buahnya itu sebulan sekali. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Menuntun kita untuk tetap setia sampai Yesus datang. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami. Menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia hingga Engkau datang. Pelihara kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami selalu ada dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.